terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng terkait histologi dari sistem urogenital. Nah, jadi untuk histologi ini nanti kita akan bahas di sini. Kira-kira di sini pembahasannya jaringan-jaringan apa aja sih yang menyusun organ sistem urogenital kita. Jadi untuk sistem urogenital itu sendiri sebenarnya ada dua macam. Jadi dia terdiri dari sistem urinaria sama sistem genitalia. Nah, di sini teman-teman boleh recall dulu nih untuk sistem urinaria. Kira-kira di dalam sistem urinaria kita ada organ apa aja yang paling penting? Boleh sharing pendapatnya lewat chat boleh, atau boleh open mic. Oke, jadi betul banget di sini ada ginjal ya. Jadi di sistem urinaria ini, nah seperti berikut. Jadi sistem urinaria kita ini terdiri dari dua ginjal. Ada dua ginjal, ada dua ureter, dan juga satu urinary bladder atau bisa disebut juga vesika urinaria. Yang ujungnya nanti ada uretra. Nah, bisa dilihat pada gambar ini bahwa dua ginjal kita itu salah satunya, yaitu ginjal kanan, itu dapat dilihat letaknya itu lebih inferior atau lebih di bawah dari ginjal kiri. Terkait penyebabnya apa, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi selain sistem urinaria, tadi juga ada sistem genitalia. Jadi untuk sistem genitalia ini berbeda ya antara laki-laki sama perempuan. Nah, kalau laki-laki biasanya terdiri dari penis, testis, kemudian skrotum, kemudian kalau di gambar kiri, itu adalah sistem genitalianya perempuan yang terdiri dari uterus, kemudian ada tuba falopi, dan juga vagina. Nah, kita balik lagi ke sistem urinaria. Jadi sistem urinaria kita tadi terdiri dari dua ginjal. Jadi karena ginjal kita ada dua, maka dari itu salurannya ada dua ya. Jadi ada dua ureter, satu kandung kemih atau vesika urinaria, dan juga uretra. Di ginjal kita ini ada 1 juta nefron. Jadi kan ginjal kita itu ukurannya kira-kira gempal telapak tangan kita, itu kira-kira 10 sampai 11 cm kalau diameternya. Nah, yang ukurannya kecil, segenggam telapak tangan ini dia mengandung banyak banget 1 juta nefron, di mana nefron ini itu terdiri dari di dalamnya ada korteks luar dan juga medula dalam. Itulah yang menjadi bagian dari ginjal kita. Di bagian luar itu ada korteks dan di bagian dalam ada medula. Ya, seperti gambar berikut kita bisa lihat untuk apa aja sih isi di dalam korteks sama medula kita. Jadi korteks itu lapisan luarnya ibaratnya. Jadi di korteks ini bisa kita lihat ya di sini ada arteriole efferent dan arteriole afferent. Nah, kedua hal ini sama-sama dia pembuluh darah yang kalau afferent itu berarti dia keluar dari glomerulus. Jadi kan di sini kita tempat filtrasi itu ada yang namanya glomerulus. Fungsi dari pembuluh darah afferent inilah yang dia mengeluarkan darah hasil penyaringan dari glomerulus ke jaringan sekitarnya. Kemudian kalau arteriole efferent dia justru yang membawa darah ke dalam glomerulus ya. Nah, kemudian selain korteks yang ada di bagian luar, di sini ada juga medula, di mana medula kalau di sini bisa kita lihat ada pembagiannya lagi. Jadi ada medula luar dan juga medula yang lebih dalam. Kalau medula luar, biasanya ciri khasnya adalah kalau kita lihat secara anatomi, di sini ketebalan baik dari arteri, vena, dan juga lengkung Henle itu lebih tebal pada medula bagian luar. Kemudian akan menipis di medula bagian dalam. Di medula bagian dalam juga di sini ada collecting ductus ya. Jadi sama ductus Bellini ini sama dengan collecting ductus yang fungsinya adalah untuk menampung urin yang sudah difiltrasi, kemudian akan diteruskan ke uretra. Jadi begitu ya, di dalam ginjal kita ini ada berjuta-juta nefron, di mana nefron ini ada bagian korteks, bagian luarnya, dan medula juga terdiri dari dua bagiannya, ada bagian luar medula dan bagian dalam dari medula. Nah, jadi ginjal kita ini tadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, ginjal kita ini terdiri dari dua, ada kiri sama kanan.
yang biasanya dia terletak di ruang retroperitoneal pada dinding belakang abdomen kita. Nah, kenapa letak ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri? Karena di ginjal kanan, di atasnya itu ada hepar, ada hati. Jadi kalau di ginjal kiri kan nggak ada hati. Jadi posisi dari ginjal kanan itu dia justru lebih inferior daripada ginjal kiri. Tapi posisi ini tidak mempengaruhi fungsionalnya ya. Jadi untuk fungsionalnya sama saja. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut, jadi lebih besar ya di sini gambarnya, ilustrasinya bahwa ginjal kita ini dilapisi oleh jaringan fibrosa tipis. Ini bagian luarnya ini dilapisi oleh jaringan fibrosa tipis yang disebut kapsula fibrosa atau true kapsulnya ginjal. Dia merekat pada jaringan parenkim dari ginjal. Ini jaringan parenkim, kemudian di sini kapsul of kidney ya. Jadi kapsul ginjal yang terdiri dari jaringan ikrat fibrosa. Nefron antara nefron yang di dalamnya ada korteks dan medula itu dia dilapisi lagi oleh jaringan ikat fibrosa untuk menampangnya ya. Ini lebih kompleksnya. Jadi di atas ini ya bisa kita lihat kalau dipotong melintang ginjal kita itu ini kapsulnya tadi, ini lapisan luarnya jaringan ikat fibrosanya ini kapsulnya. Kemudian dari batas ini sampai di sini ada kelihatan batasnya yang tadi lingkaran-lingkaran kecil, kemudian menjadi di sini namanya itu duktus yang mengalami perkumpulan ya, jadi duktusnya ngumpul di sini, jadi itulah yang disebut medula. Jadi kalau di sini yang lingkaran masih lingkaran-lingkaran ini disebut korteks, kemudian agak mengerucut sampai ke dalam ginjal, ke bagian yang lebih dalam itu disebut medula. Seperti tadi medula ada dua, ada medula yang superficialis yang di luar sama yang di bagian lebih dalam. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Selain kapsul, sudah kapsul tadi yang melapisi ginjal, di sini ada korteks. Korteks ginjal kita, kalau misalnya kita lihat secara anatomi, itu berwarna merah gelap dan bergranula. Bergranula kenapa? Karena di sini banyak kumpulan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di dalam ginjal itu dia ada membentuk seperti lingkaran yang disebut dengan glomerulus. Jadi disinilah ada granulanya yang menutupi seluruh medula dan meluas ke dalam medula membentuk kolumna renalis Bartini namanya. Dia berjalan di antara piramid. Jadi ini seperti ini bentuk piramidnya. Nah, korteks ini juga mengandung tubulus contortus proximal. Jadi di sini ada tubulus contortus proximal ya. Ini tubulus contortus proximal dengan renal corpuscle. Renal corpuscle ini sama saja. Jadi pembuluh darah yang bergerumbul yang mereka terikat satu sama lain membentuk lingkaran itu disebut renal corpuscle. Kemudian ada medullary ray juga atau radius medullaris. Nah, di sini terdapat arteri interlobularis dan vena interlobularis. Seperti tadi, ada arteriole aferen sama aferen yang membawa dan mengeluarkan darah dari glomerulus. Kemudian setelah korteks, ada juga medula ginjal. Kalau medula ginjal, dia tebalnya sekitar 2 kali dari korteks. Jadi memiliki ketebalan 2 kali lebih dari korteks. Bisa kita lihat di sini ya penampangnya. Kalau korteks tadi dia justru seperti lingkaran, kalau di sini medula dia penampangnya lebih ke ini oval ya, lebih oval. Jadi dia 2 kali tebalnya lebih dari korteks. Terdiri dari bagian seperti kerucut, ini bagian seperti kerucut yang disebut piramid ginjal, yang dipisahkan oleh kolumna renalis Bartini tadi. Berikut ya. Oke, selanjutnya, nah ini kalau misalnya di buku histologinya Covelin ini. Jadi di sini ada pewarnaan iosin. Kalau dipotong melintang ginjal kita itu dapat dilihat seperti gambar berikut ya. Kalau tadi di sini di atas ini adalah kapsula fibros, jadi jaringan ikat fibrosa, yang di bawahnya itu ada jaringan epitel juga. Nama jaringan epitelnya jenisnya adalah simple squamous epithelium continuous. Kemudian yang kedua di sini ada kode 2 ya. Kode 2 kalau diwarnai pakai eusin di sini bisa kita lihat renal corpuscle. Kenapa di sini bentuknya bisa kita lihat ya? Yang lain itu kecil-kecil, kemudian lonjong-lonjong. Sementara kalau renal corpuscle ini dia cenderung bulat simetris dan lebih besar. Karena renal corpuscle inilah yang berisi pembuluh darah yang seperti tadi. Pembuluh darah yang bergerumbul menjadi satu hingga dia membentuk lingkaran. Di mana renal corpuscle inilah isinya ada glomerulus dan juga kapsul dari glomerulus. Dia isinya pembuluh darah semua. Kemudian yang ketiga, di sini yang ketiga ada
tubulus contortus proximal bahasa kitanya, atau proximal convoluted tubule. Jadi tubulus contortus proximal, kemudian yang keempat di sini yang mendekati bentuk lonjong, lebih lonjong daripada yang lainnya, ini adalah tubulus contortus distal. Kemudian yang kelima di sini ada arteri, jadi bisa kita lihat arteri ini dinding arteri yang berwarna merah dengan titik-titiknya itu adalah sel-sel di arterinya, dan yang putih ini merupakan rongganya arteri. Jadi kan arteri itu berongga tempat aliran darah. Jadi kalau misalnya dipontong melintang, diwarnai pakai elsin, itu di sini arteri. Kemudian yang keenam vena, vena lebih besar diameternya dibanding arteri ya, di gambar berikut. Dan juga yang ketujuh medullary ray. Jadi medullary ray ini jaringan ikat yang membentuk ginjal. Seperti itu. Dan yang kedelapan adalah ductus collecting. Jadi di sini nanti semua urin akan dikumpulkan menuju ke uretra.